Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Saya berikan tema ketulusan hati Bapa. Ya, ketulusan hati Bapa. Seperti tema dari Pak Gembala, udah berbulan-bulan ya. Kisah si sulung dan si bungsu. Ya, dulu kita berbicara tentang keadaan si bungsu, sekarang dari pihak bapaknya ya. Ketulusan hati Bapa. Kita lihat di dalam Lukas 15. Lukas 15 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat ke-24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya, ini hati seorang bapa ya, saudara ya. Kita bicara tentang hati seorang bapa di sini yang begitu tulus mengasihi anaknya. Kalau kita tahu cerita kisah ini kan begitu anaknya mengecewakan dia ya, selagi dia hidup masih keadaan sehat-sehat, masih semua ada ya, tetapi dia minta warisan daripada bapaknya dan ayahnya ini memberikannya. Mungkin karena sayang atau karena apa, tetapi Alkitab tidak menceritakan. Akhirnya ayahnya ini memberikan harta yang belum pada waktunya diterima seharusnya oleh si bungsu. Dan si bungsu ini begitu menyakiti hati bapaknya, dia pergi memfoya-foyakan harta dari bapaknya tersebut ya. Di sini tapi kita lihat hati seorang bapak, saudara ya. Begitu anak yang melakukan kesalahan apapun juga ya, yang menyakiti hatinya, itu ada dua ya. Apakah kita mau menghidupkan benih di firman di dalam hati kita, atau benih dari pikiran-pikiran yang iblis yang masuk di dalam telinga kita. Itu pasti ada pro dan kontra ya saudara ya. Apakah bapak ini mau taat melakukan firman Tuhan itu, mengampuni kesalahan anaknya, bagaimanapun juga itu adalah anak kandung ya saudara. Anak dari hasil pernikahan gitu ya, anak kandung ya, yang harusnya si bapak ini juga kalau dikatakan dia bisa juga terpengaruh gitu ya. Oh, ini anakku udah jahat banget, ngapain gue baik gitu sama dia, ngapain aku merindukan dia, ngapain aku memperhatikan dia kembali gitu ya, merindukan dia kembali. Itu dia bisa ya melakukan hal yang tidak baik. Kalau dia mau dengarkan kata firman Tuhan, Tuhan bilang mengampuni. Apapun kesalahan anak kita, kita harus ampuni. Inilah jiwa seorang bapak ya. Seperti bapak kita di sorga, saudara. Bapak kita di surga kita melakukan sebagai anaknya kesalahan, mungkin mendukakan hati Tuhan. Kita selain kali menjauh, pergi meninggalkan Tuhan. Kalau lagi susah kita balik sama Tuhan. Kalau lagi senang kita lupa, kita hidup dengan kesenangan dunia, saudara. Ingat saudara, semuanya itu hanya sementara di dunia ini. Biarlah hati kita melekat dan bergantung kepada Tuhan. Ya, bapak ini adalah bapak yang penuh kasih ya saudara. Ayahnya adalah seorang yang penuh kasih. Saya percaya dia juga menjadi imam di keluarga ini ya Bapak, karena kalau dia menghidupkan dan ada Tuhan di dalam hatinya, dia pasti akan melakukan apa yang Tuhan mau ya. Jadi ya, dikatakan di dalam ini dari jauh dia sudah melihat anaknya. Oh, begitu hal yang dirindukan ya Bapak. Dan dia tidak melihat lagi kesalahan anaknya ini. Dia tidak melihat lagi dan tidak mengingat-ingat kesalahan anaknya ya pada saat dia meminta harta warisan itu, tetapi dia membalas dengan kasih ya saudara. Jarang ya saudara, pada akhir zaman ini kita melihat kasih Bapa yang tulus itu sungguh-sungguh harus kita lihat ya saudara. Mari kita mempunyai hati sebagai orang tua, hati yang mengasihi anak kita, mengasihi hati yang mengampuni, mau setiap kesalahan apapun juga punyalah hati untuk memaafkan ya saudara. Karena kalau kita memaafkan, maka dosa-dosa kita juga diampuni Tuhan. Itu firman Tuhan berkata ya. Kalau kita tidak mengampuni, tidak memaafkan, itu yang rugi diri kita sendiri. Kenapa? Pasti kita bakal stres, banyak pikiran, kata-kata yang menyakitkan itu mungkin ada di telinga kita. Itu membuat kita tidak mempunyai damai sejahtera, tidak mempunyai sukacita Allah. Marilah kita melepaskan pengampunan, karena hati yang terbelenggu oleh sakit hati, kebencian, itu akan menimbulkan hal-hal negatif dalam diri kita, saudara. Ya, jadi jangan pernah simpan sakit hati
apapun juga dari kesalahan orang-orang terdekat kita ya saudara. Jadi reaksi bapak ini juga menimbulkan kontra daripada anak si sulungnya. Anaknya si sulung ini karena dia melihat bahwa adiknya itu tidak baik dan meninggalkan, kok enak aja ya adik gue udah jahat gini-gini kok bapaknya terima kembali. Tetapi di sini digambarkan kasih Allah itu seperti itu ya saudara ya. Meskipun kasih Allah murah hati, kasih Allah tuh luar biasa ya. Kesalahan anak apapun juga dia penerima saudara ya. Jadi marilah saudara kita punya hati yang selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin Tuhan. Tuh pasti hati yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah biarlah segala kebenaran firman itu tertanam dalam tanah yang subur di hati kita ya saudara. Ya renungan pagi hari ini, seorang ayahnya ini yang sudah didukakan oleh anak itu, dia mau memberikan yang terbaik saudara. Dia menyebut pelayan-pelayannya untuk memberikan lembu tambun. Jadi lembu yang terbaik ya dari kelasnya ya. Jadi dia menyambut ini dengan pesta dan sukacita ya saudara ya. Begitu juga Bapak kita. Kalau kita jauh melakukan dosa-dosa di hidup kita, kita tinggalkan Tuhan udah jauh ya. Tapi begitu kita datang sama Tuhan, oh sukacita luar biasa ya. Kita kembali sama Tuhan, itu sukacita yang tidak bisa dinilai dengan kata-kata ya saudara. Sukacita yang melimpah yang luar biasa. Mari kita jaga hidup kita untuk seturut dengan firman Tuhan dan kebenaran, sehingga kita bisa semakin hari semakin melekat kepada Tuhan dan hidup selalu menjadi pelaku firman Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga. Mari saudara miliki hati seorang bapak ya, mengasihi anak-anak kita, keberadaan apapun juga kita harus kasihi ya saudara. Demikianlah renungan pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami mempunyai, sebagai orang-orang tua Tuhan, kami boleh memiliki kasih Tuhan yang daripada Bapa, sehingga kasih-Mu dapat kami alirkan buat setiap anak-anak kami, keturunan-keturunan kami ya Bapa. Biar kasih yang daripada Allah yang mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami dari pagi hingga sore nanti. Tuhan pimpin, berikan kami hikmat untuk menjalankan semuanya pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.